Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aris Suseno, NIM 1121111261, kelas MA 21BA1 SDM. Di sini saya akan memberikan komentar terkait kebijakan pemerintahan Prabowo Gibran yang terkait dengan kenaikan PPN sebesar 12% serta memberikan diskon listrik sebesar 50% dan membagikan beras secara gratis sebesar 10 kg. Sebagai mahasiswa yang cerdas dan berwawasan, izinkan saya untuk mengasih pendapat saya sendiri untuk kebijakan pemerintah tentang kenaikan PPN sebesar 12% dan pemerintah beri diskon listrik sebesar 50% dan juga membagikan beras 10 kg secara gratis. Saya berpikir untuk mengurangi dampak negatif terhadap kenaikan PPN, pemerintah mengambil langkah seperti memberikan diskon listrik sebesar 50% tapi ada untuk pelanggan yang daya listriknya rendah, dan bantuan sosial berupa beras 10 kg untuk keluarga miskin. Namun pelaksanaan kebijakan ini harus tepat sasaran dan diawasi ketat untuk menghindari penyalahgunaan dan ketidaktepatan distribusi. Dan di sini saya ingin memberikan pendapat terkait dengan kenaikan PPN sebesar 12% terlebih dahulu. Nah, untuk kenaikan PPN sebelum naik jadi 12, sebelumnya 11 ya. Nah, pada 1 Januari ini pemerintah menaikkan PPN menjadi 12% 1 Januari 2025. Kenaikan ini didasarkan pada beberapa alasan ekonomi dan kebijakan fiskal. Berikut penjelasan. Pertama, meningkatkan penerimaan negara. PPN merupakan salah satu penerimaan pajak terbesar di Indonesia. Dengan kenaikan ini, pemerintah berharap menambahkan pendapatan negara untuk mendanai pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, dan mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri dan memperbesar sumber pendanaan domestik. Nah, yang kedua adalah bagian dari reformasi pajak. Kenaikan PPN merupakan bagian dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Tujuan utamanya adalah modernisasi pajak, menyesuaikan tarif pajak dengan praktik global. Misalnya tarif PPN di negara ASEAN seperti Filipina dan Vietnam berada di kisaran 12-13%, dan memperluas basis pajak. Kenaikan tarif juga didukung dengan pengurangan pengecualian PPN pada beberapa barang atau jasa sehingga cangkupan penerapan pajak lebih luas. Nah, yang nomor 3 ini membiayai program pemulihan ekonomi. Nah, seperti kita ketahui juga, setelah pandemi COVID-19, pemerintah membutuhkan dana besar untuk memulihkan ekonomi, terutama untuk memberikan subsidi energi dan pangan, menyediakan stimulus bagi UMKM dan sektor padat karya, dan meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan. Nah, nomor 4 ini mengurangi ketimpangan sosial.
Meskipun tarif PPN naik, barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, gula, dan beberapa jasa tertentu tetap bebas pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kelompok rentan tidak terdampak signifikan dan mengalihkan beban pajak lebih besar kepada kelompok berpenghasilan tinggi, terutama pada barang mewah. Nomor 5, mengelola defisit anggaran. Peningkatan tarif PPN juga berfungsi untuk menekankan defisit anggaran. Indonesia masih menghadapi tekanan fiskal akibat tingginya belanja negara selama pandemi, sehingga perlu memperkuat penerimaan pajak untuk menjaga stabilitas ekonomi. Kenaikan tarif PPN menjadi 12% dilakukan untuk memperkuat penerimaan negara, mendukung pemulihan ekonomi, dan mendorong reformasi perpajakan. Meskipun kebijakan ini dapat menimbulkan dampak pada daya beli masyarakat, pemerintah telah menyiapkan program kompensasi untuk menjaga keseimbangan sosial ekonomi. Nah, dari kenaikan pajak 12% ini pasti menimbulkan perspektif dari segi ekonomi, sosial, kebijakan fiskal. Nah, dari dampak positif aja kita dampak positif kenaikan PPN itu apa sih? Nomor 1 yaitu meningkatkan penerimaan negara. Kenaikan PPN diharapkan dapat memperbesar basis penerimaan pajak untuk mendukung pembiayaan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Menurut data, peningkatan tarif PPN sebesar 1% saja dapat meningkatkan penerimaan negara hingga ratusan triliun rupiah per tahun. Jadi ya lumayan juga ya. Nomor 2, harmonisasi pajak. Langkah ini mengikuti tren global di mana tarif PPN Indonesia sebelumnya 11% masih lebih rendah dibandingkan beberapa negara. Ini menunjukkan upaya harmonisasi sistem perpajakan nasional. Nah, yang ketiga, dampak positifnya itu redistribusi kesejahteraan. Jika hasil penerimaan pajak dikelola dengan baik, dana tersebut dapat digunakan untuk program pelindungan sosial seperti subsidi pangan, bantuan pendidikan, dan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Nah, dari tadi kita ngomongin dampak positif ya, pasti tentu aja ada dampak negatifnya juga. Apa aja sih dampak negatifnya itu? Dampak negatif kenaikan PPN yang pertama yaitu penurunan daya beli masyarakat. Kenaikan PPN cenderung meninggikan harga barang dan jasa, terutama yang tidak mendapat pengecualian pajak. Hal ini dapat menurunkan daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Nah, yang kedua, dampak negatifnya itu inflasi jangka pendek. Peningkatan tarif PPN bisa memicu inflasi sementara karena harga barang dan jasa akan menyesuaikan tarif pajak baru. Inflasi ini berpotensi memperburuk ketimpangan ekonomi jika tidak diimbangi dengan kebijakan mitigasi yang efektif. Nah, yang ketiga, tekanan pada UMKM. UMKM yang beroperasi dalam rantai pasok barang konsumsi dapat menghadapi tekanan harga yang lebih tinggi, sehingga daya saing di pasar berkurang. Jadi ada banyak juga ya mempengaruhi ekonomi Indonesia kenaikan PPN ini loh. Membayangkan saja jika semua barang-barang naik, pasti daya beli masyarakat akan berkurang juga.
kenaikan PPN menjadi 12% adalah kebijakan fiskal yang strategis untuk meningkatkan penerimaan negara dan mendukung pembangunan. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada bagaimana pemerintah dapat mengelola dampak sosial ekonominya, terutama bagi kelompok rentan. Transparansi, alokasi dana, dan efektif program kompensasi adalah kunci untuk memastikan kebijakan ini tidak hanya memperbesar penerimaan negara, tapi juga untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Nah, tadi kita udah bahas masalah kenaikan PPN sebesar 12%, dampaknya apa, kelanjutannya apa. Sekarang kita bahas mitigasinya dulu. Jadi pemerintah ini menaikkan harga PPN, tetapi juga memberi mitigasi seperti diskon tarif listrik 50% untuk pelanggan dengan daya rendah. Kalau nggak salah itu maksimal penerimaan bantuan diskon listrik 50% itu sebesar 1.200 watt untuk satu rumah. Selebihnya nggak ada diskon. Nah, diskon tarif listrik sebesar 50% yang diberlakukan oleh pemerintah pada awal 2025 adalah salah satu upaya untuk mengurangi dampak sosial ekonomi dari kenaikan pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12%. Alasan kebijakan diskon listrik 50% yaitu meringankan beban rumah tangga berpenghasilan rendah. Diskon listrik diberikan kepada pelanggan dengan daya rendah hingga 2.200 maksimal, yang mayoritasnya adalah rumah tangga menengah ke bawah. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kelompok rentan tidak terlalu terdampak kenaikan biaya hidup akibat kenaikan PPN tersebut. Yang nomor 2 yaitu mengurangi dampak inflasi. Tarif listrik yang lebih rendah membantu menahan laju inflasi, mengingat listrik salah satu komponen terpenting dalam biaya produksi dan konsumsi. Ya, bayangkan sekarang setiap rumah itu pasti perlu banget listrik ya. Yang ketiga itu dukung pemulihan ekonomi. Dengan mengurangi beban listrik, masyarakat memiliki daya beli lebih besar yang dapat mendorong konsumsi domestik, salah satu penggerak utama perekonomian. Nah, dari situ kita lihat manfaat kebijakan diskon listrik 50% ini. Kalau bagi masyarakatnya itu apa manfaatnya? Bagi masyarakat, diskon ini mengurangi pengeluaran rutin rumah tangga sehingga memberikan ruang bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan lain seperti makan, pendidikan, dan kesehatan. Dan bagi pelaku usaha kecil yaitu menggunakan listrik daya rendah dapat menghemat operasional sehingga tetap kompetitif meski ada kenaikan tarif PPN. Nah, yang ketiga itu stabilitas sosial ekonomi. Kebijakan ini membantu menjaga stabilitas sosial ekonomi dengan mencegah lonjakan ketidakpuasan masyarakat akibat kenaikan pajak dan harga barang. Nah, di sini juga ada tantangannya deh, tantangan dan kritik saya terhadap kebijakan diskon 50% itu. Yang pertama yaitu efisiensi dan tepat sasaran. Ada resiko bahwa
tidak sepenuhnya tepat sasaran. Misalnya, jika pelanggan yang sebenarnya mampu secara ekonomi ikut menikmati diskon tersebut. Oleh karena itu, saya ingin memberikan saran kepada PLN untuk memperbarui data pelanggan dan diverifikasi supaya pembagian diskon 50% itu tepat sasaran untuk masyarakat kalangan ke bawah. Nah, yang kedua juga ada beban keuangan bagi PLN. Diskon ini mengurangi pendapatan PLN secara signifikan, terutama jika tidak diimbangi dengan subsidi pemerintah yang memadai. Tapi kalau dilihat juga PPN naik, kalau dapat subsidi dari pemerintah sih ya masih oke. Tapi kalau misalnya tidak dapat subsidi, terlalu itu bisa jadi beban juga buat PLN itu, meskipun BUMN juga ya. Nah, yang ketiga, durasi kebijakan terbatas. Diskon hanya berlaku dalam periode tertentu, Januari dan Februari 2025, yang mungkin tidak cukup untuk menghadapi dampak kenaikan PPN secara jangka panjang. Nah, saya akan memberikan saran dan optimalisasi kebijakan kepada pemerintah terkait diskon PPN sebesar 50% tersebut. Yang pertama, memastikan diskon tarif listrik 50% tersebut tepat sasaran. Menggunakan basis data terpadu seperti data kesejahteraan sosial untuk memastikan hanya masyarakat yang benar-benar membutuhkan yang menerima manfaat diskon listrik tersebut. Nah, yang kedua, transparansi dan komunikasi publik. Pemerintah perlu menjelaskan secara jelas tujuan dan mekanisme diskon ini untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kadang masyarakat juga masih banyak yang tidak percaya, bukannya tidak percaya tapi kayak, wah ini kenapa semua kalangan, kenapa nggak didata buat masyarakat yang tidak mampu ibaratnya. Nah, yang ketiga itu penguatan subsidi energi berbasis hijau. Sebagai alternatif jangka panjang, pemerintah dapat mendorong penggunaan energi terbarukan dengan tarif listrik yang lebih kompetitif. Nah, kesimpulannya bagi saya itu diskon listrik 50% adalah kebijakan yang tepat ya untuk melindungi daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan di tengah kenaikan tarif PPN tersebut. Namun, efektivitasnya bergantung pada pelaksanaan yang tepat sasaran, pengelolaan keuangan PLN, dan kesinambungan program mitigasi ekonomi lainnya. Nah, tadi juga saya akan udah membahas kenaikan PPN sebesar 12% serta tadi diskon listrik 50%. Bentar, saya minum dulu. Sekarang saya akan membahas mengenai pemerintah membagikan beras 10 kg secara gratis. Dan saya lihat kebijakan pemerintah ini untuk membagikan beras 10 kg secara gratis kepada keluarga penerima manfaat KPM pada awal tahun 2025 adalah bagian dari langkah mitigasi dampak sosial dari kenaikan pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12%.
saya lihat alasan pembagian beras gratis ini ya sama ya, untuk mengurangi beban masyarakat miskin. Dari tadi udah dapat diskon listrik, sekarang kan diskon beras. Kalau diskon listrik diskon beras ini bertujuan untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat miskin, terutama untuk kebutuhan pangan. Dan alasan yang berikutnya itu mendukung ketahanan pangan. Program ini adalah intervensi langsung untuk memastikan keluarga miskin tetap memiliki akses terhadap kebutuhan pangan dasar sehingga mengurangi resiko kelaparan atau kekurangan gizi. Dan selanjutnya itu menstabilkan sosial ekonomi. Dengan menjaga kebutuhan pangan masyarakat miskin, pemerintah dapat mengurangi potensi ketidakstabilan sosial akibat kenaikan harga yang mempengaruhi daya beli mereka. Nah, saya lihat sasaran kebijakannya itu, yang pertama, kelompok penerima bantuan ini ditujukan kepada keluarga penerima manfaat KPM yang termasuk dalam desil 1 dan 2, yaitu masyarakat dengan tingkat pendapatan terendah berdasarkan data kesejahteraan sosial. Dan jumlah penerima bantuan beras 10 kg ini sebanyak 16 juta keluarga direncanakan menjadi penerima manfaat program ini. Berarti ya ibarat gak nyampe 10% seluruh masyarakat Indonesia ya. Kita lihat juga manfaat dari pembagian beras itu ya, apa ya, bantuan beras ini dapat mengurangi beban bagi keluarga miskin, memungkinkan alokasi anggaran mereka untuk kebutuhan lain mungkin ya, seperti memberi lauk ataupun juga kesehatan, dan juga untuk kebutuhan mendesak lainnya kali. Dan program ini juga untuk mendukung penyerapan beras lokal, karena yang digunakan ini beras lokal ya, bukan beras impor. Jadi petani kecil itu dapat diuntungkan melalui peningkatan permintaan dan harga jual beras tersebut. Dan selanjutnya menekankan angka kemiskinan ekstrim, pengurangan beban pengeluaran pada kebutuhan pokok, membantu resiko keluarga jatuh ke dalam kemiskinan ekstrim tersebut. Nah, tantangan dan pelaksanaannya itu gimana sih? Dari pembagian beras 10 kg itu, saya akan menjelaskan tantangan dalam pelaksanaannya. Yang pertama itu ketepatan sasaran. Ada risiko bahwa bantuan tidak tepat sasaran karena keterbatasan atau kesalahan data penerima manfaat. Itu sering terjadi. Hal ini dapat menyebabkan keluarga yang benar-benar membutuhkan tidak mendapatkan bantuan, miris sekali. Yang nomor 2 itu distribusi dan logistik. Distribusi bantuan ke daerah terpencil seringkali menghadapi kendala infrastruktur, biaya tenaga usaha tinggi, dan waktu pengiriman yang lama. Dan juga ini pasti efek jangka pendek. Distribusi bantuan ke daerah terpencil seringkali menghadapi kendala. Program ini lebih bersifat bantuan darurat dan tidak menyelesaikan akar masalah kemiskinan, sehingga perlu didukung oleh program pemberdayaan jangka panjang. Saran saya dan optimalisasi programnya yaitu, yang pertama, validasi data penerima menggunakan DTKS yang tadi saya sebutkan, yang diperbarui secara berkala untuk memastikan penerimaan manfaat
adalah mereka yang benar-benar membutuhkan. Yang nomor 2 yaitu kita melibatkan masyarakat dan lembaga independen untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi beras tersebut. Nah, yang ketiga itu pemberdayaan berkelanjutan. Kombinasikan program bantuan dan pelatihan atau akses modal usaha agar penerima manfaat dapat meningkatkan kesejahteraan secara mandiri di masa depan. Berarti nggak kita kayak bergantung pada beras gratis, apa gratis, nanti orang-orang menjadi malas tau. Jadi malas untuk bekerja, untuk mencari nafkah. Kayak dia mikirnya kayak kita, kita dapat bantuan ini dari pemerintah, dapat beras, jadi kerjanya malas. Karena itu juga yang tidak diperbolehkan ya. Pembagian beras 10 kg secara gratis adalah kebijakan yang relevan sebenarnya untuk meringankan dampak sosial dari kenaikan PPN. Kebijakan ini mendukung ketahanan pangan, mengurangi tekanan pada keluarga miskin, dan membantu menstabilkan kondisi sosial. Namun, efektivitasnya bergantung pada pelaksanaan yang tepat sasaran, efisiensi, dan didukung oleh program jangka panjang untuk mengatasi akar permasalahan kemiskinan. Nah, dari kita membahas kenaikan PPN sebesar 12%, serta diskon listrik 50%, serta pembagian beras gratis. Dari semua tersebut, saya akan memberikan teori dan konteks mengenai PPN. Yang pertama, teori elastisitas pajak. Pengenaan pajak akan mempengaruhi konsumsi tergantung pada elastisitas permintaan barang atau jasa. Yang dikenakan pajak barang atau jasa kebutuhan pokok cenderung inelastis, sehingga kenaikan PPN pada barang atau jasa tidak akan sepenuhnya mengurangi permintaan. Namun barang atau jasa dengan permintaan elastis, misalnya barang mewah, bisa mengalami penurunan konsumsi signifikan akibat kenaikan pajak. Keseimbangan ekonomi. Peningkatan tarif PPN dapat meningkatkan penerimaan negara yang kemudian dialokasikan untuk pembangunan sektor produktif dan subsidi sosial. Namun dampak dari kenaikan harga barang dan jasa yang berpotensi mengurangi daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah. Langkah pemerintah juga menurut saya tepat sih ya. Jadi pemerintah menaikkan PPN sebesar 12%, tapi memberikan diskon listrik dan bantuan beras, meskipun tidak semuanya menerima bantuan ya. Tapi ya menurut saya cukup sedikit membantu masyarakat, terutama masyarakat di menengah ke bawah ya. Nah, saya menganalisis tarif kenaikan PPN tersebut, yaitu kalau terhadap inflasi, berdasarkan pengalaman negara lain, kenaikan PPN biasanya meningkatkan inflasi jangka pendek. Tentunya pemerintah perlu memitigasi resiko ini dengan kebijakan moneter yang tepat, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan stabilitas suku bunga. Dan analisis kedua yaitu menurut survei BPS, daya beli masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi oleh barang
kebutuhan pokok dengan kebijakan subsidi pangan dan listrik. Dampak penurunan daya beli dapat diminimalkan. Dan analisis kenaikan PPN berikutnya itu terhadap penerimaan negara. Meningkatkan tarif PPN diproyeksikan mendongkrak penerimaan pajak hingga 200 triliun per tahun. Dan ini dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, subsidi, pendidikan, dan kesehatan. Dan rekomendasi buat saya yaitu buat kenaikan tarif PPN serta diskon listrik 50% dan pembagian beras, yaitu pertama, penguatan data dan ketepat sasaran. Yang kedua, peningkatan transparansi dan pengawasan. Dan ketiga itu pengembangan kebijakan jangka panjang, jangan hanya memikirkan jangka pendek. Dan yang keempat, mengelola inflasi. Yang kelima, komunikasi publik yang efektif. Cukup sekian pembahasan saya mengenai kenaikan tarif PPN sebesar 12% dan pemberian diskon listrik 50% serta pembagian beras 10 kg secara gratis. Menurut saya cukup sampai situ. Mohon maaf atau bila ada kesalahan kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.